Kate, dari tadi lo ngomong muter-muter gak karuan. Can we just go to the point, please? Oke, kalau lo masih belum bisa cerita sama gue. Tapi gue juga minta maaf, Kate. Dengan segala hormat, gue memutuskan kontrak kerjasama kita secara sebelah pihak. Karena gue gak nyaman. Jangan. Why? I'm sorry. Kate, ayolah. Kita ini bukan orang asing loh. Oke. Iya. Ada alasan personal kenapa gue narik perusahaan lo masuk ke proyek gue. Gue tahu. Makanya gue bilang dari awal sama lo, kalau lo punya alasan lain, bilang sama gue. Karena gue gak suka ngejalanin sesuatu yang dasarnya gak jujur. I'm scared. Gue takut lo gak akan mau kerja sama bareng gue. Walaupun Catalyst itu sebenarnya bukan bohongan. Gue emang udah lama rencanain pengen jalanin usaha rancangan gue yang ini. Tapi jujurnya emang belum siap dan terlalu dipaksain. Karena cuman ini yang bisa gue jadiin alasan, kan. Tapi kan lo tahu sendiri, gue paling gak suka kalau orang-orang terdekat gue ngomong setengah-setengah. Itu problem gue dari dulu. Dan lo, Kate, gue rasa lo cukup mengenal gue untuk tahu itu. Ya walaupun emang sebelumnya kita gak pernah kerja sama bareng. I know, kan. Justru karena itu gue makin takut. Gue memang muter-muter nyari alasan. Dan akhirnya lo tahu. Kate, lo gak bisa ngubah apa yang udah terjadi. Tapi, lo bisa ngejelasin kenapa itu bisa terjadi. Sekali lagi gue ulang, lo gak bisa mengubah apa yang udah terjadi. Tapi lo selalu bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Dan Kate, anyway, gue tetap akan memutus kontrak kerja sama kita. Kecuali lo bilang sama gue, apa alasan lo sebenarnya. Dan, kalau itu juga cukup masuk akal untuk gue terima. Tapi kalau gue cerita ini semua ke lo, apa mungkin lo bisa nyimpan ini semua? Gue janji akan ngedenger ya. Masalah pergi atau enggaknya, itu semua tergantung dari cerita lo. Itu yang pertama. Yang kedua, Kate, lo kenal sama gue. Gue gak punya siapa-siapa di dunia ini. Jadi gue mau ceritain rahasia seseorang ke siapa? Gak ada. Oke. Tapi nggak di sini. It's a top secret. Yes. Oke, kita cari tempat lain. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kita sudah menjadi jarak yang tak mampu ku kejar. Langkahku habis di ujung kenangan yang Hai. ada Hai. yang namanya saling tapi tak pernah jadi sampai. Seperti kita berlari tapi tak pernah tiba. Kamu nggak apa-apa? Ya, kamu? Iya. Tadinya sih mau pulang dulu, tapi Iya. kamu duluan.
Oke, jadi apa nih? Mereka barengan lagi? Kok bareng? Oke, better dialihin biar nggak tambah awkward nggak sih? Jaya, lo oke? Bokap lo gimana? Sehat? Iya, tadi aku habis dari penjara dan papa baik-baik aja kok. Om dan Noel gimana? Kondisinya oke? Ya, dia baik mau. Gue pengen banget kesana. Gak menyusahin pasti. Lu enak ya bisa kesana bebas. Ketemu bokap. Maaf, mau. Gak apa-apa mau gimana. Udah, kalian duduk aja dulu. Kalian kelihatan capek banget. Pat, lu aman? Iya. Gua aman. Kenapa? Enggak, nanya doang. Oke, ada banyak yang harus dibahas. Ya udah, kita duduk bareng dulu ya. Nanti kalau misalnya langsung loncat ke intinya malah bikin pusing. Kalau lu mau ngomong nanti, gue dengerin. Cantika, lo sekarang harus jelasin ya sama kita. Jelasin apa lagi sih? Telepon tadi. Itu siapa? Lo pucat, lo gemeteran. Itu bukan nomor spam. Kenapa sih kalian ngegas sama gue? Gue tuh cuma butuh udara. Dan gue punya urusan yang gak perlu kalian tahu. Emang kita segeng, tapi pernah gak gue kepo sama urusan pribadi kalian? Enggak kan? Chan, lo balik dari sana terus lo teriak-teriak. Itu ada apa? Lo takut banget. Cari tahu kemarin Harry pergi kemana. Gue harus gimana? Chan, ini tuh bukan kayak lu punya teman baru. Ini udah kedengeran kayak lu lagi dipegang sama seseorang. Enggak. Gue nggak diapa-apain. Kita nggak ada ngomong lu diapa-apain kok. Gue keceplosan lagi. Chan, Udah! Wow, itu bukan ribut. Itu vibe seseorang yang nyimpen bom di tas dia. Geng itu tuh kayak makin hari makin kayak episode final drama kriminal. Gue takut deh, besok masuk sekolah ada sirine. Aduh. dan Cantika itu bukan tipe yang teriak udah. Kecuali kalau dia lagi kepepet banget sih. Iya sih, gue ngeliat Cantika itu kayak dikejar sama masalah gede. Kita stay out aja ya. Selagi ini bukan masalah kita nggak usah ikut campur. Ya. Ancaman Ken Jevan sama Noel hari ini lebih serius. Bilang isinya. You ignored my first warning. Don't make another mistake. Do not upload anything else about him. Not a clip, not a photo, not a single word. Ancamannya naik level. Noel panik, Jevan panik. Apa kita hapus aja videonya? Apa kita take down? Kita nggak take down apa-apa. Kenapa? Kalau bahaya? Makin dia agresif, makin banyak jejak yang ditinggalin. Tapi Her, Noel sama Jevan yang kena duluan. Ini bukan ancaman fisik. Ini ancaman digital. Dan di dunia digital, kita yang lebih kuat. Apa resiko mereka? Gue jaga. Gue pantau device mereka, gue lock jalur masuknya, dan kalau dia nge-DM lagi, itu justru yang gue tunggu. Tapi, Jadi kita terus upload. ya, makin dia muncul, makin kelihatan patternnya. Cara dia ngetik, delay antar pesannya, jam munculnya, device-nya beda atau sama, VPN-nya statik atau random. Lu yakin, Her? Bisa nge-trace mereka? Gue nggak janji instan, tapi gue bisa bikin dia ke-detect, pelan-pelan. Oke. Gue relay ke Jevan sama Noel. Mereka harus ngapain? 1, jangan balas DM-nya, diemin. 2, jangan hapus video apapun di feed Sixplay. 3, kalau dia kirim voice note atau foto, kirim ke gue dulu sebelum dibuka. 4, jangan panik, karena orang panik itu gampang dipancing. Jadi kita akan tetap posting langsung video Slay Queen malam ini? Iya, justru itu. Tinggal satu hal, gue pengen lihat dia muncul lagi. Terus kalau gue sampein pesan ini ke Jevan sama Noel, mereka pasti nanya, temen hacker baru. Karena cara ini tuh hacker banget, Noel pasti ngerti. Jadi gimana gue jelasin? Lu bilang aja, lu punya orang yang bisa bantu dari jauh. Gak usah bilang hacker, jangan bilang level apapun. Cukup bilang,
ada orang yang ngerti sistemnya. Enggak. Ronald tuh pasti nanya, siapa? Dia tuh selalu nanya, siapa? Dan gue cukup dekat sama dia. Dan lu punya kata-kata pamungkas yang bisa lu gunain kali ini.